Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Adapun topik yang akan kita bahas dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kembali buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami sadar dalam hidup ini begitu banyak hal yang sering mengakibatkan kami hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami juga sadar bahwa kekhawatiran bukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami harus belajar bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya kami mau belajar firman-Mu bagaimana kami hidup bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, adapun teks yang akan menjadi dasar bagi kita dalam belajar hidup bebas dari kekhawatiran adalah dari satu bagian firman Tuhan yang sangat penting, yaitu dari Matius pasal yang ke-5 sampai pasal 7. Itu merupakan satu bagian yang sangat penting dalam perjanjian baru, karena itulah khotbah Yesus di bukit. Musa pernah berkata di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Musa yang menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai berkata bahwa akan bangkit seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan dia yang harus kamu dengarkan, kata firman Tuhan. Dan kalau kita lihat rentetannya ke dalam perjanjian baru di dalam Matius, tercatat di sana khotbah Yesus di bukit, di mana pengajaran itu disampaikan di bukit. Banyak penafsir menegaskan bahwa ini satu gambaran, ada hubungan waktu Musa menerima Taurat itu di Gunung Sinai, kemudian Yesus mengajarkan itu di bukit sebagai satu pengajaran pembaharuan, satu pengajaran yang baru bagi orang-orang percaya. Nah, di dalam khotbah di bukit ada banyak hal yang diajarkan oleh Yesus tentang prinsip-prinsip hidup sebagai orang percaya. Dari banyak hal itu saya ingin kita belajar satu bagian di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, di mana perikopnya di sana adalah tentang hal kekhawatiran. Karena topik kita hari ini adalah belajar bebas dari kekhawatiran. Nah, saudara, saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca beberapa bagian. Di mana di ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian langsung kita lompat ke ayat yang ke-31. Di sana firman Allah menegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi ayat 25, Yesus menegaskan, memerintahkan supaya jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Lalu kemudian ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Jadi setelah Yesus memberikan perintah untuk tidak khawatir, untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, lalu kemudian ayat 31 kembali ditegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir.
di mana ayat 26 sampai ayat yang ke-31 di sana diberikan, diajarkan oleh Yesus alasan-alasan kenapa orang-orang percaya, kenapa saya dan saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, itu yang saya ingin kita pelajari di video ini dan dua video selanjutnya, saudara. Ada 3 alasan yang Tuhan ajarkan kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, atau kenapa kita perlu belajar bebas dari kekhawatiran. Nah, kita lihat kembali tadi dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, lihat kemudian apa kata firman Tuhan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang dikhawatirkan di sini, yang diajarkan tentang kekhawatiran di sini adalah tentang hal-hal yang sangat primer, yaitu tentang makanan, minuman, dan pakaian. Dan firman Allah mengajarkan supaya murid-muridnya tidak khawatir tentang hal-hal itu. Lalu kemudian dia tegaskan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan minuman, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Jadi Yesus mau menegaskan bahwa jangan sampai karena kamu mengkhawatirkan makanan dan minuman, akhirnya kamu merugikan hidupmu. Padahal kamu mengkhawatirkan makanan dan minuman itu sebenarnya adalah untuk hidupmu. Jangan sampai kamu mengkhawatirkan pakaian, kamu merugikan tubuhmu. Padahal kamu mengkhawatirkan tentang pakaian itu sebenarnya adalah untuk tubuhmu. Karena dikatakan ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi alasan pertama yang saya ingin kita lihat di sini adalah bahwa firman Allah mengajarkan, sebab itu janganlah kamu khawatir, karena kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja? Jadi kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kalau saya hidup dalam kekhawatiran, tidak mengubah apa-apa, tidak menambah apa-apa. Yang terjadi malah sebaliknya. Kalau saya dan saudara, kita hidup dalam kekhawatiran, yang terjadi itu yang kurang malah yang ada. Itu sebabnya tadi Yesus menegaskan bahwa bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan minuman? Artinya kalau kamu hidup dalam kekhawatiran, hidupmu bisa dirugikan. Karena sekali lagi, sekalipun kamu mengkhawatirkan makanan dan minuman untuk hidup, karena ketika kamu hidup dalam kekhawatiran, kamu merugikan hidupmu. Kamu mengkhawatirkan pakaian untuk tubuhmu padahal. Tapi ketika kamu hidup dalam kekhawatiran, kamu merugikan tubuhmu. Tidak sedikit orang yang akhirnya hidup dalam sakit karena mereka hidup dalam kekhawatiran. Mereka sakit berlama-lama karena mereka hidup dalam kekhawatiran. Kita mungkin juga semua mengalami bahwa ketika kita hidup dalam kekhawatiran, semangat kita pun pasti akan berkurang dalam mengerjakan banyak hal. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kreativitas kita pun akan terganggu, inovasi kita juga akan terganggu. Jadi sekali lagi, sebenarnya ketika kita hidup dalam kekhawatiran, nggak ada yang tambah apa-apa. Yang ada adalah banyak hal yang berkurang, yang akhirnya merugikan hidup kita, yang akhirnya merugikan tubuh kita. Jadi sebenarnya dengan tidak sadar, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, padahal yang kita khawatirkan itu adalah untuk hidup dan tubuh kita, sebenarnya kita sudah merugikan hidup dan tubuh kita. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berubah, tidak ada yang terselesaikan. Firman Allah menegaskan, adakah sehasta saja yang bertambah? Tidak ada. Apapun tidak bertambah ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Yang terjadi adalah kita dirugikan ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, betapa ruginya ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran. Betapa ruginya ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya firman Allah berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir.
dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ketika kita mengkhawatirkan semuanya itu, saudara, tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah. Yang terjadi adalah banyak hal yang berkurang. Kesehatan kita, kreativitas kita, semangat kita, dan banyak hal yang lain yang mungkin akan berkurang. Dalam relasi kita juga, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, relasi di tengah keluarga, relasi dengan yang lain, banyak hal yang akan berkurang. Jadi hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara adalah, sebab itu janganlah khawatir, kata firman Tuhan. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang terjadi adalah malah kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Mari anak-anak Tuhan, apa yang saudara alami? Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Adakah saudara saat ini sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Adakah saudara secara tidak sadar mulai dirundung, dikuasai oleh kekhawatiran? Sadarlah, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Kita manusia tidak sempurna. Kita perlu belajar hari demi hari untuk bebas dari kekhawatiran. Mungkin selama ini hidup saudara berat oleh karena banyak hal yang saudara khawatirkan. Firman ini bagi saudara. Firman Allah menegaskan, janganlah kamu khawatir. Sebab kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Mari kita bebas dari kekhawatiran, belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Karena kita sadar oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, disadarkan oleh firman-Mu, bahwa kekhawatiran kami tidak menambah apa-apa. Betapa ruginya kami, betapa bodohnya kami, jika dalam hidup kami selama ini kami sering kali dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini kami diingatkan, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, malah mengurangi banyak hal. Ketika kami hidup dalam kekhawatiran, itu bisa mengganggu kesehatan kami, itu bisa mengganggu semangat kami, itu bisa mengganggu relasi kami, itu bisa mengganggu kreativitas kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Karena firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, kami harus belajar bebas dari kekhawatiran. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.